Ya, Shalom. Di slide 2 ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang RPS dan silabus di mata kuliah pengantar teologi sistematika. Eh, akan saya jelaskan langsung di kontrak perkuliahan. Di kontrak kuliah ada 5 hal, ada 4 hal ya, 4 hal yang harus disepakati bersama dengan dari saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dengan para mahasiswa kelas yang saya ampu. Di kontrak mata kuliah yang pertama, yaitu mahasiswa-mahasiswi diharapkan hadir di ruang kuliah 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Artinya sebelum dosen masuk ke dalam ruangan perkuliahan, para mahasiswa sudah hadir semuanya 5 menit sebelum perkuliahan dimulai. Akan dinyatakan terlambat apabila tidak mengikuti doa bersama dalam perkuliahan. Jadi setelah doa, lalu akan mulai dengan absen kelas. Jadi dianggap terlambat apabila ketika namanya dipanggil, Anda tidak ada untuk menjawab, dan itu dinyatakan tidak masuk, ya, alpa. Setiap kali Anda mau izin, Anda harus menghubungi langsung dosen, ya. Jadi tidak diperkenankan izin lewat teman atau ketua tingkat atau ketua kelas sekalipun. Anda harus langsung menyampaikan izin ke saya melalui SMS atau WA. Dan harus menyampaikan alasan yang jelas tentang ketidakhadiran Anda dalam perkuliahan. Karena penekanan saya kepada disiplin, maka saya harapkan Anda tidak bermain-main dengan perkuliahan yang kita jalani, supaya tujuan perkuliahan bisa tercapai. Jadi itu yang saya sampaikan. Yang kedua, mahasiswa-mahasiswi diharapkan mempelajari materi di grup WA dan penjelasan di YouTube, Venetian Pericas Channel. Ya, sebelum mengikuti pertemuan kelas, bukan setelah, ya. Setiap pertemuan sebelumnya saya akan kirim materi-materi di channel Venetian Pericas, itu berisi penjelasannya, dan di grup WA itu materinya, sehingga Anda dipermudah. Apabila Anda membutuhkan penjelasan, Anda bisa membuka channel saya, lalu Anda melihat atau mengamati di channel penjelasan saya. Apabila Anda ingin melihat materinya, Anda bisa menyimak di WA grup kelas mata kuliah saya. Jadi tidak ada alasan Anda tidak mengikuti proses perkuliahan. Informasi tetap selalu ada. Kalau berubah tetap ada di grup WA. Jadi, nah, Anda bisa juga bertanya di grup WA maupun di channel YouTube saya. Silakan Anda mau bertanya, Anda mau meresponi tentang materi itu, atau memberi masukan tentang perkuliahan kita di wadah yang sudah disediakan, supaya kita benar-benar fokus dalam perkuliahan dan waktu kita benar-benar digunakan maksimal. Nah, jadi sebelum Anda mengikuti perkuliahan, Anda sudah harus mempelajari. Paling tidak Anda mempersiapkan apa yang harus Anda pahami di dalam perkuliahan, supaya
dalam penjelasan Anda bisa bertanya atau Anda bisa memberi tanggapan, dan itu masuk di nilai penilaian untuk partisipasi kelas. Yang berikut, yang ketiga, mahasiswa-mahasiswi diharapkan aktif dan berpartisipasi untuk bertanya dan menjawab diskusi perkuliahan. Nah, jadi itu berarti bahwa tidak ada alasan Anda tidak ada materi. Materi disampaikan. Apabila Anda alpha, maka Anda bisa mengikuti di channel YouTube saya dan juga grup WA tentang materi itu. Jadi Anda bisa mengerjakan tugas sesuai dengan yang kita harapkan, ya, yang dosen harapkan, bahwa kalau alpha, sekali lagi saya jelaskan di slide pertama saya sudah jelaskan, tapi saya menegaskan kembali, apabila Anda alpha, maka Anda harus menulis 100 pertanyaan dan 100 jawaban tentang pokok mata kuliah atau pokok materi yang ada di bagian yang Anda alpha itu. Yang kedua, apabila Anda terlambat, maka Anda akan menulis 50 pertanyaan dan 50 jawaban tentang materi yang Anda pelajari di pokok pasan itu. Sedangkan tugas-tugas yang lain akan berjalan sesuai dengan konteks perkuliahan. Nah, yang berikut adalah mahasiswa-mahasiswi diharapkan menyusun tugas pribadi maupun kelompok sesuai arahan dosen dengan sungguh-sungguh berdasarkan kriteria capaian mata kuliah ini. Jadi ada tugas makalah pribadi maupun kelompok. Anda harus benar-benar mengikuti arahan sehingga tugas itu maksimal disampaikan atau diberikan kepada dosen. Jangan sampai asal jadi, maka Anda akan disuruh mengulangi lagi. Lalu berikut, berkaitan dengan tugas, ya, Anda akan menyusun makalah individu dan kelompok. Dan juga setiap kelas, ada 7 kelas, berarti nanti akan ada 7 film rohani pengantar teologi sistematika yang temanya akan dibahas di dalam, atau judul filmnya akan dibahas di perkuliahan kita, itu sebagai tugas akhir. Sedangkan tugas yang lain itu akan berjalan dengan cara mendisiplinkan Anda. Ya, jadi saya harapkan Anda serius untuk menyimak isi perkuliahan yang ada, supaya jangan sampai tertinggal. Kalaupun tertinggal, ada channel YouTube saya dan juga ada grup WA setiap kelas yang akan menjelaskan. Lalu Anda juga bisa bertanya kapan saja kepada dosen untuk penjelasan tentang tugas, tentang materi, dan tentang diskusi. Nah, ini kriteria penilaian yang sudah ada di sini. Lalu ini kriteria kelulusan skor, rata-rata skor. Nah, Anda bisa menyimaknya. Nah, perlu saya jelaskan soal tugas yang berhubungan dengan tugas menghasilkan film rohani. Ini akan berjalan dengan terus-menerus, ya. Jadi Anda tidak langsung, Anda memang bukan sutradara atau Anda tidak punya pengalaman pembuatan film, tapi di masa era masa kini untuk menghasilkan sesuatu itu serba gampang karena ada YouTube, ada hal yang Anda pelajari. Jadi tidak ada alasan lain untuk Anda tidak bisa menghasilkan. Film rohani ini berdurasi hanya 15 sampai 30 menit. Minimal 15 menit, maksimal 30 menit. Anda akan menjelaskan, Anda akan berperan untuk mengaktualisasikan, ya, tentang pemaknaan dari
mata kuliah yang Anda geluti dan Anda pahami di kelas. Jadi ini akan membentuk tim kelas untuk menghasilkan ini sebagai ujian akhir. Nah, ini akan dikerjakan sungguh-sungguh. Dia akan memilih produsernya, memilih sutradaranya, memilih pelakon atau artisnya untuk disaring, dipilih supaya film ini benar-benar bermanfaat. Dan film ini akan ditayangkan di channel YouTube saya, di channel di Venezon Perikas channel. Artinya bahwa Anda harus serius supaya film ini memberkati orang lain dan film ini menunjukkan kualitas Anda, bahwa Anda sudah menggumuli mata kuliah pengantar teologi sistematika ini dengan baik. Nah, lalu yang berikut, dalam menyusun makalah individu maupun kelompok, pribadi atau kelompok, Anda harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Dan saya akan berusaha untuk mengarahkan Anda semua supaya tugas-tugas yang Anda hasilkan itu adalah benar-benar tugas yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, silakan ikuti terus channel saya dan pahami baik-baik apa yang saya jelaskan ini. Dan saya harap partisipasi keaktifan Anda itu sangat penting dalam penilaian. Jadi jangan sampai Anda tidak sungguh-sungguh mengembangkan diri di dalam mata kuliah ini. Dan dari penjelasan ini kita akan berlanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi setiap materi itu akan ditayangkan di channel YouTube dan juga di grup WA dalam bentuk Word ya atau PDF. Materi itu akan ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang berkaitan dengan buku-buku ya, kembali lagi ke buku-buku yang saya pakai, ini Anda membacanya secara inisiatif sendiri. Karena dari buku-buku inilah materi yang materi saya proses dan gunakan mengambil dari buku-buku ini. Dan tidak hanya sebatas buku-buku ini, apabila Anda merasa bahwa ada buku lain yang berkaitan langsung dengan pengantar teologi sistematika, Anda bisa membacanya untuk sharing di kelas perkuliahan. Nah, sharing di kelas perkuliahan bisa terjadi juga sharing di luar kelas perkuliahan melalui online, artinya melalui pertanyaan di channel YouTube maupun pertanyaan di grup WA. Nah, saya harapkan partisipasi yang luar biasa dari Anda, sangat penting, kejujuran, kerjasama, kekompakan kelas, itu akan menentukan mata kuliah pengantar teologi sistematika ini akan diserap secara baik. Dan karena itu, selamat datang di mata kuliah pengantar teologi sistematika. Selamat bergabung dengan saya, dosen pengampu mata kuliah ini. Dan kiranya mata kuliah ini akan memberikan banyak hal yang bermanfaat untuk panggilan kerja, panggilan masa depan Anda sekalian. Ya, saya pikir itu bagian-bagian yang sudah saya jelaskan. Selebihnya Anda bisa mempelajari materi-materi yang saya bagikan per pertemuan di grup WA maupun di channel YouTube saya. Terima kasih. Salam hormat.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar, selamat